Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya bersama saya Lia Nurliawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat jurnal umum perusahaan dagang. Agar lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama ya. Teman-teman, apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali barang dagang tanpa mengubah wujud barang tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di dalam jurnal, ketika membeli barang dagang, maka persediaan barang dagangnya akan bertambah sehingga posisinya berada di sebelah debit. Sebaliknya, ketika menjual barang dagangan, maka persediaan barang dagangnya akan berkurang sehingga posisinya berada di sebelah kredit. Di dalam jurnal umum perusahaan dagang terdapat akun-akun yang sering muncul. Di antaranya ada akun penjualan. Akun penjualan ini muncul ketika terjadi transaksi menjual barang dagang. Logikanya, ketika terjadi penjualan maka barang dagangnya akan berkurang sehingga posisinya berada di sebelah kredit. Lalu ada akun retur penjualan. Terjadi ketika ada transaksi diterima kembali barang yang sudah dijual. Logikanya, ketika barang yang sudah dijual lalu diterima kembali, maka barang dagangnya akan bertambah kembali, maka posisinya berada di sebelah debit. Kemudian ada akun potongan penjualan. Nah, akun potongan penjualan ini terjadi ketika ada transaksi pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli, maka posisinya berada di sebelah debit. Lalu ada akun pembelian. Akun pembelian yaitu terjadi ketika ada transaksi membeli barang dagang. Logikanya, ketika terjadi pembelian barang dagang, maka barang dagang yang ada di gudang akan bertambah, sehingga posisinya berada di sebelah debit. Kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian ini terjadi ketika ada transaksi pengiriman kembali barang yang sudah dibeli. Logikanya, ketika barang yang sudah dibeli kita kembalikan lagi, maka barang dagangnya akan berkurang, sehingga posisinya berada di sebelah kredit. Dan yang terakhir ada potongan pembelian. Potongan pembelian ini yaitu pengurangan harga yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga posisinya berada di sebelah kredit. Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai syarat atau termin pembayaran. Syarat pembayaran itu adalah perjanjian yang dijalin antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi pada suatu barang. Nah, syarat pembayaran ini biasanya ada hubungannya dengan potongan tunai, jangka waktu pembayaran, dan juga jumlah potongan yang diberikan. Contohnya adalah syarat N/30. Syarat N/30 yaitu pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal terjadinya transaksi. Kemudian ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya yaitu pembeli akan mendapat potongan 2% jika pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah terjadinya tanggal transaksi dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Kemudian ada EOM, artinya adalah end of month, yaitu pembayaran yang dilakukan paling lambat pada akhir bulan terjadinya tanggal transaksi. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan soal latihan. Nah, di sini ada data transaksi dari PT Armada selama periode bulan Desember 2020, yaitu sebanyak 6 transaksi. Pertama-tama kita siapkan tabel seperti ini terlebih dahulu, yang terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Jangan lupa juga ya untuk menuliskan judulnya, yaitu PT Armada, kemudian jenis laporannya yaitu laporan jurnal umum, kemudian periodenya yaitu periode 31 Desember 2020. Jika sudah, jangan lupa untuk menuliskan periodenya yaitu bulan Desember pada kolom tanggal seperti ini ya. Nah, di sebelah kiri saya terdapat soal, kemudian di sebelah kanan saya terdapat tabelnya. Langsung aja ya kita ke soal yang pertama, yaitu tanggal 1 Desember. Dibeli barang dagang dari PT Setia Jaya sebesar 20 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30.
Nah, jika terjadi transaksi pembelian barang dagang dengan menggunakan termin atau syarat pembayaran, maka pembelian tersebut dilakukan secara kredit. Maka jurnal untuk tanggal 1 yaitu pembeliannya bertambah yaitu sebesar 20 juta rupiah di sebelah debit. Kemudian utangnya juga akan bertambah yaitu sebesar 20 juta rupiah di sebelah kredit. Utang bertambah berada di sebelah kredit. Kemudian kita beri keterangan di bawahnya yaitu PT Setia Jaya 2/10 N/30. Tujuannya adalah untuk memudahkan pada saat nanti pembayaran hutang. Selanjutnya tanggal 2. Dijual barang dagang kepada toko mawar sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Jika terjadi transaksi penjualan secara tunai, maka kas perusahaannya akan bertambah sebesar 1 juta di sebelah debit dan penjualannya akan berkurang sebesar 1 juta rupiah berada di sebelah kredit. Berikutnya tanggal 3. Dijual barang dagang kepada toko anggrek sebesar 5 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Jika terjadi transaksi penjualan dengan menggunakan termin atau syarat pembayaran, maka termasuk ke dalam penjualan secara kredit. Jurnalnya adalah bukan kasnya yang bertambah, melainkan piutang dagangnya yang bertambah, yaitu sebesar 5 juta rupiah di sebelah debit, dan penjualannya berkurang sebesar 5 juta rupiah berada di sebelah kredit. Kemudian beri keterangan di bawahnya yaitu toko anggrek 2/10 N/30 agar memudahkan pada saat penerimaan pelunasan piutang nanti dari toko anggrek. Selanjutnya tanggal 4. Diterima kembali barang yang sudah dijual pada tanggal 3 Desember sebesar 1 juta rupiah dikarenakan rusak. Jika terjadi transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual, maka akan terjadi retur penjualan. Barang dagang perusahaan akan kembali bertambah, sementara piutang dagangnya akan berkurang. Sehingga jurnal pada tanggal 4 yaitu retur penjualannya bertambah sebesar 1 juta rupiah di sebelah debit dan piutang dagangnya akan berkurang sebesar 1 juta rupiah di sebelah kredit. Kemudian tanggal 8. Dibayar hutang atas pembelian tanggal 1 Desember. Nah teman-teman, karena pembayaran hutangnya atas pembelian tanggal 1 Desember, maka kita harus lihat dulu transaksi tanggal 1. Ternyata pembeliannya ada termin yaitu 2/10 N/30. Artinya, jika perusahaan membayar hutangnya kurang dari 10 hari atau pas 10 hari, maka perusahaan akan memperoleh diskon 2% atau potongan pembelian sebesar 2%. Oleh karena itu, kita harus menghitung hari diskonnya terlebih dahulu, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Mari kita lihat sama-sama penjelasannya ya. Untuk transaksi tanggal 8, pembeliannya dilakukan tanggal 1, kemudian pembayarannya tanggal 8, dan ada termin 2/10 N/30. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung hari diskon terlebih dahulu. Menghitungnya yaitu dimulai dari setelah tanggal faktur. Nah, tanggal fakturnya yaitu tanggal 1, maka menghitungnya dimulai dari tanggal 2 dan pembayarannya tanggal 8. Maka antara tanggal 2 sampai tanggal 8 yaitu sebanyak 7 hari. Karena kurang dari 10 hari, maka memperoleh diskon atau potongan pembelian sebesar 2%. Nah, perhitungannya seperti ini ya. Total hutangnya yaitu 20 juta. Kemudian memperoleh diskon sebesar 2%, sehingga 20 juta dikali 2%, maka Rp400.000. Sehingga potongan pembeliannya adalah Rp400.000. Maka jurnal tanggal 8 adalah utang dagangnya berkurang sebesar 20 juta rupiah di sebelah debit. Kemudian ada potongan pembelian sebesar Rp400.000 berada di sebelah kredit, dan kas yang harus dibayarkan yaitu sejumlah Rp19.600.000 berada di sebelah kredit. Dan yang terakhir yaitu tanggal 10.
Diterima pelunasan piutang atas penjualan tanggal 3 Desember. Mari kita lihat sama-sama transaksi tanggal 3. Ternyata penjualannya ada termin yaitu 2/10/N/30. Sementara penerimaan pelunasan piutangnya yaitu tanggal 10. Oleh karena itu, kita harus menghitung hari diskon terlebih dahulu. Tetapi sebelum menghitung hari diskon, kita lihat dulu di transaksi tanggal 4. Ternyata transaksi tanggal 4 ini ada retur penjualan. Sehingga kita harus mengurangi dulu piutang usahanya atau piutang dagangnya. Ternyata returnya adalah sebesar 1 juta rupiah. Berikut penjelasannya ya. Untuk transaksi tanggal 10, penjualannya dilakukan tanggal 3. Kemudian penerimaan pelunasan piutangnya yaitu tanggal 10. Dan ada termin 2/10/N/30. Sehingga kita harus menghitung hari diskon terlebih dahulu ya. Yaitu dimulai dari setelah tanggal faktur penghitungannya. Nah, tanggal fakturnya yaitu tanggal 3. Maka menghitungnya setelah tanggal 3 yaitu tanggal 4. Dan penerimaannya yaitu tanggal 10. Antara tanggal 4 sampai 10 maka 7 hari. Sehingga karena kurang dari 10 hari maka memperoleh diskon atau potongan penjualan yaitu sebesar 2%. Perhitungannya adalah total piutangnya itu sebesar 5 juta. Ini ya. Dan karena ada retur penjualan di tanggal 4, maka total piutangnya harus dikurangi dulu oleh retur penjualan, yaitu 5 juta dikurangi 1 juta, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Sehingga perhitungannya yaitu 4 juta dikali 2% sama dengan 80.000. Sehingga potongan penjualannya yaitu sebesar 80.000 rupiah. Maka jurnal umum tanggal 10 yaitu kasnya bertambah sebesar 3.920.000 rupiah di sebelah debit dan ada potongan penjualan sebesar 80.000 rupiah di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya piutang dagangnya berkurang sebesar 4 juta rupiah. Jika sudah selesai, jumlahkan sisi sebelah debit dan juga sisi sebelah kredit hingga hasilnya balance. Nah, selesai sudah penjelasan tentang jurnal umum perusahaan dagang dari saya. Semoga dapat mudah dipahami ya. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan juga saksikan terus video-video seputar akuntansi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.